Banyak yang belum tahu kalau yang dijual di gerobak-gerobak seperti ini, katanya nih adalah burung belibis goreng yang sekarang semakin sulit didapat lantaran banyaknya perburuan dan minimnya pengembangbiakan. Lalu, apa benar semua pedagang burung goreng kaki lima menjual belibis asli? Atau malah burung lain tapi diakui sebagai burung belibis? Rasa daging belibis yang lebih gurih dan teksturnya yang padat serta kenyal memberi sensasi berbeda dibanding unggas lain. Makanya banyak orang menjadikan belibis goreng sebagai kudapan favorit. Iya, karena kan langsung digoreng, jadinya enak, anget-anget, udah gitu gurih dan nggak bikin pusing kepala saya gitu. Penasaran dengan belibis goreng yang dijual pedagang-pedagang kaki lima? Kami mencoba menelusuri beberapa pedagang belibis di kawasan Jabodetabek. Sebagian dari mereka memang menjual belibis dengan harga sangat murah. Ketika ditanya dari mana asal burung belibis yang dijual, umumnya mereka tak bisa menjawab dengan pasti. Kami pun membawa sampel belibis goreng dari beberapa tempat ke Institut Pertanian Bogor untuk membuktikan benarkah ini belibis atau unggas lain. Dilihat dari 3 sampel yang ada di depan kita ini, sepertinya ini memang palsu semua. Karena belibis asli itu hidupnya dewasa, umur 4 bulan ke atas, itu yang betina itu hanya sekitar 500 gram. Itu menjadi karkasnya itu sekitar hanya 300 gram, 60%. Nah kalau 300 gram, nggak mungkin bobotnya sebelah pahanya saja sekian. Bicara tentang keaslian burung belibis, sebenarnya bisa kita bedakan dari ukuran dagingnya yang sudah dimasak. Terkadang para penjual menggunakan daging itik atau entok berusia 8 minggu karena memiliki kemiripan ukuran dengan belibis usia 4-5 bulan. Sementara dari segi kandungan gizi, belibis dan itik punya perbedaan pada kadar protein dalam daging. Itik punya kadar protein senilai 16/100 gram, sedangkan belibis lebih tinggi yakni 20,2/100 gram. Lalu, di mana kita bisa menemukan pedagang belibis asli? Kami bertemu Mamat, penjual belibis goreng yang mengaku benar-benar menjual burung belibis asli di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Tiap hari, burung belibis goreng dagangan Mamat selalu habis diburu pembeli. Selain belibis, ia juga menjual burung puyuh, ayam, bebek, dan entok goreng. Setelah berjualan sejak tahun 1989, Mamat mengaku belibis yang ia jual benar-benar belibis asli. Ini bisa dibuktikan dengan bentuk belibis satuan yang ia jual. Burung belibis Mamat dapatkan dari peternakan liar di beberapa daerah Tangerang seperti Sepatan, Mauk, Kronjo, dan Kutabumi. Ya kita ada ternaknya, kita langsung ke ternaknya, langsung belanja ke ternaknya. Ya belilah, cuma nggak bareng-bareng jadi bisa antara burung belibis sama burung puyuh itu beda kandang, beda orang. Kandang liar itu semacam tanah tuh sekian hektar, mamanya dikelilingi pagar aja, terus barang dilepas itu loh. Karena banyak di luar sana pedagang belibis goreng yang tidak benar-benar menjual belibis asli, melainkan burung puyuh atau unggas lain, Mamat berusaha membuktikannya pada pelanggan dengan menjual belibis per ekor agar pelanggan bisa melihat tampilan utuh si burung belibis. Selain itu, jika dipotong-potong, harga belibis asli tak akan murah. Karena harga satu ekor belibis kecil minimal 40.000, sedangkan yang sudah dewasa bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Ditambah lagi, menurut Mamat, bukan hal yang tepat untuk memotong belibis hingga menjadi bagian kecil, lantaran pembeli nantinya tidak akan bisa menikmati dagingnya yang memang cuma sedikit. Ya, ada jelas rugi lah. Kita kan jual murah, per potong cuma 2.000 kan ya. Kalau satu ekor potong-potong nggak jadi 40.000. Ya karena burung kan cuma dagingnya hanya di paha doang. Kalau bagian dada nggak ada, kosong. Di Indonesia ada 2 jenis belibis, belibis kembang atau Dendrosigna arcuata dan belibis batu atau Dendrosigna javanica.
Perbedaan keduanya terlihat pada bulu, belibis kembang lebih berwarna coklat dan belibis batu lebih kemerah-merahan. Dulu, belibis goreng menjadi sajian spesial di warung-warung pelosok kampung yang lokasinya tak jauh dari rawa tempat tinggal belibis. Ya, di mana ada rawa dan air mengalir, disitulah belibis hidup. Namun belibis juga termasuk unggas yang memiliki naluri terbang dan sifat migrasi yang kuat, hingga tak heran burung belibis tergolong hewan yang punya habitat hidup luas. Burung belibis bisa stres dan sulit beradaptasi dengan lingkungan tertutup, apalagi jika di dalam kandang. Selain itu juga, belibis tidak terbiasa berinteraksi dengan manusia, makanya unggas jenis ini harus tetap di alam bebas. Kalau boleh dikandangin, zaman dulunya cerita abang saya itu nggak tahan lama. Apalagi kalau pegang sama orang itu bulunya berontok, akhirnya sampai kematiannya. Jadi mendingan diliar, kalau diliar bebas tuh dia bisa gerak-gerak. Hewan apapun kalau dipegang ke manusia itu, kalau manusia itu tangannya panas. Begitu sistemnya. Tentu hal ini juga berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Daging belibis di kandang cenderung lebih lembut karena mereka diberi pakan yang terkontrol dan tidak bergerak bebas seperti di alam liar. Rasanya pun lebih tawar, berbeda dengan daging belibis liar yang kaya rasa karena mereka memakan berbagai jenis makanan liar seperti rumput, biji-bijian, serangga, dan buah-buahan. Ya pengaruh lah, ternak sama liar enakan liar daripada ternak. Ternak kan pakannya dari toko, kalau liar kan alami berarti ternaknya tuh. Jadi dia bisa gerak-gerak, akhirnya dagingnya keras tuh, gurih, keras, gurih, kenyal itu loh, kayak karet gitu. Tapi banyak yang seneng karena alami ibaratnya. Tak sulit mengolah burung belibis. Mamat hanya perlu menggoreng secara dadakan ketika ada pembeli, sekitar 2 menit saja. Minyak yang digunakan haruslah banyak, seperti teknik deep frying, hingga burung belibis harus tenggelam dalam minyak panas. Tujuannya agar teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Tapi sebelumnya, belibis harus diungkep dulu dengan bumbu kuning selama setengah jam. Selain itu, Mamat juga memasukkan bawang putih utuh ke dalam wajan untuk menambah aroma khas si burung belibis. Banyaknya pedagang burung belibis goreng yang ternyata menjual entok alias itik tentu saja membuat para penikmat belibis kecewa. Ini bukan hanya soal rasa, tapi juga menyangkut etika.